Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidia Panji Putri dari Program Studi Manajemen, semester 2 Fakultas Ekonomi. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisa kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi prinsip etika bisnis dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Untuk mata kuliah etika bisnis, dosen pengampu Bapak Agus Yudianto, SEMMME, SYCMA, Universitas Wiralodra, tahun ajaran 2020-2021. Kasus-kasus yang berkaitan dengan prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha adalah sebuah keharusan dan mencakup seluruh aspek yang ada di suatu perusahaan. Pada prakteknya dalam perusahaan, prinsip etika bisnis tersebut akan membentuk nilai, norma, dan perilaku para pekerja mulai dari bawahan hingga atasan. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan akan membangun hubungan yang adil dan sehat, baik itu antara rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, hingga masyarakat. Dan sudah seharusnya semua pihak di dalam perusahaan menjadikan etika bisnis menjadi salah satu standar dalam bekerja. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan prinsip etika bisnis dan perusahaan yang melanggar prinsip etika bisnis. Analisis kasus penerapan prinsip etika bisnis pada PT Garuda Indonesia. Prinsip-prinsip etika bisnis secara umum juga diterapkan oleh maskapai transportasi udara, yaitu PT Garuda Indonesia, yang menerapkan sistem dengan nama Fly High. Fly High tersebut merupakan kepanjangan dari efficient and effective, loyalty atau kesetiaan, customer centricity, honesty and openness, serta integrity dalam menjalankan tugas dan juga memberikan pelayanan masyarakat. Prinsip etika di sini mencakup menjaga hubungan baik antara sesama pihak perusahaan sehingga terjalin kerjasama yang bagus, menjaga hubungan baik dengan konsumen, pemegang saham, dan juga pesaing perusahaan. Penerapan sistem keterbukaan dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan komunikasi serta adanya perlindungan yang harus dijaga untuk menjaga rahasia perusahaan supaya tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, prinsip ini juga mengembangkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan juga lingkungan lebih baik, sehingga bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan mengetahui dan juga menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis secara benar pada sebuah usaha dan juga bisnis, baik dalam skala besar ataupun kecil, maka jalannya perusahaan akan teratur dan terhindar dari adanya bentuk-bentuk pelanggaran. Analisis pelanggaran prinsip etika bisnis PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek HIT. Namun belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis karena mengandung zat adiktif Propoxur dan Diklorvos yang merupakan salah satu bentuk pestisida yang sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Mengapa bisa terjadi? Perusahaan pada hakikatnya tersusun atas birokrasi atau sistem yang runtut dan sistematis, sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Jadi sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Pelanggaran prinsip etika bisnis. Etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal, hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut, bagaimana cara menerapkannya pada organisasinya. Faktanya, PT Megasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut secara sadar, sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi minimal, bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Bagaimana tindakan penyelesaiannya? Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf, tapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi lagi. Bahkan setiap zat yang mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang
dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada tanggal 22 September 2006, produk kit aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. B. Kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Secara sederhananya, CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berdiri, seperti dengan melaksanakan suatu kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Contoh perusahaan yang menerapkan CSR yaitu PT PLN. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT PLN mencakup diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan, menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM, dan peningkatan citra perusahaan. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam, termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan, sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Mengapa perusahaan harus menerapkan CSR? Banyak perusahaan memandang CSR sebagai bagian integral dari citra merek mereka. Mereka percaya bahwa pelanggan akan lebih cenderung berbisnis dengan merek yang mereka anggap lebih etis. Dalam pengertian ini, kegiatan CSR dapat menjadi komponen penting dalam hubungan masyarakat perusahaan. Di saat yang sama, beberapa pendiri perusahaan juga termotivasi untuk terlibat dalam CSR karena keyakinan pribadinya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses produksi atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam, selain menjamin kelancaran proses produksi, juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.